Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Satrio Diningrat, dari Teknik Elektro 23, semester 5, NPM saya 41870032300006. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Mikroprosesor dan Mikrokontroler, jadi simak videonya ya. Sudah tahukah kalian apa itu perancangan sistem mikrokontroler? Perancangan sistem mikrokontroler adalah proses terstruktur untuk menciptakan perangkat elektronik cerdas yang dapat mengendalikan fungsi spesifik dalam suatu sistem tertanam. Proses ini melibatkan gabungan perancangan perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. 1. Analisis kebutuhan, requirement analysis. Tahap awal ini berfokus pada pemahaman tujuan sistem secara mendalam. Identifikasi fungsi. Menentukan apa yang harus dilakukan oleh sistem, misalnya, mengontrol suhu, mendeteksi gerakan, atau mengelola komunikasi data. Spesifikasi input-output. Menentukan sensor apa yang diperlukan sebagai masukan, input, dan aktuator atau tampilan apa yang akan dikendalikan sebagai keluaran, output. Persyaratan kinerja. Menetapkan kriteria seperti kecepatan respons, akurasi, konsumsi daya, dan keandalan yang diharapkan. 2. Perancangan sistem design. Tahap ini melibatkan perencanaan arsitektur sistem secara keseluruhan. Pemilihan mikrokontroler. Memilih mikrokontroler yang sesuai berdasarkan kebutuhan, misalnya, jumlah pin I/O, jenis memori, RAM, ROM, flash, kecepatan CPU, dan peripheral internal seperti timer, ADC, DLL. Platform populer seperti Arduino atau STM32 sering digunakan, terutama untuk pemula. Desain perangkat keras, hardware design. Skematik rangkaian. Merancang diagram sirkuit yang menguraikan koneksi antara mikrokontroler, sensor, aktuator, sumber daya, dan komponen pendukung lainnya. Tata letak PCB. PCB layout merancang papan sirkuit cetak fisik berdasarkan skematik untuk memastikan koneksi yang tepat dan fungsionalitas yang optimal. Desain perangkat lunak. Software design merencanakan struktur program atau algoritma yang akan dijalankan oleh mikrokontroler. Ini mencakup diagram alir, flowchart, atau pseudocode untuk logika kontrol. 3. Implementasi, implementation. Tahap ini adalah realisasi dari desain yang telah dibuat. Pengembangan perangkat keras, perakitan komponen pada PCB, soldering, atau menggunakan papan pengembangan, development board, siap pakai. Pemrograman mikrokontroler, menulis kode program, biasanya dalam C, atau bahasa assembly, menggunakan IDE, Integrated Development Environment, yang sesuai, lalu mengunggahnya ke memori mikrokontroler. 4. Pengujian dan debugging, testing and debugging. Tahap ini krusial untuk memastikan sistem berfungsi sesuai harapan. Pengujian modul, menguji setiap bagian atau fungsi sistem secara terpisah, misalnya, menguji sensor secara individual, lalu menguji aktuator. Pengujian sistem terintegrasi, menguji seluruh sistem secara keseluruhan untuk memastikan semua komponen bekerja sama dengan benar. Debugging, mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan, bug, baik dalam perangkat keras maupun perangkat lunak. 5. Penerapan, deployment. Setelah sistem terbukti berfungsi dengan baik dan stabil, sistem dapat diterapkan di lingkungan aslinya atau diproduksi secara massal. Dokumentasi yang baik juga penting untuk pemeliharaan dan pengembangan di masa mendatang. Integrasi input-output timer komunikasi analog. 1. Input-output, I/O, digital. I/O digital digunakan untuk membaca status logis, high-low, dari sensor diskrit atau mengontrol aktuator on-off. Input, tombol tekan, saklar, sensor gerak pir. Output, LED, relay, motor DC, melalui driver. Integrasi, mikrokontroler membaca input dari tombol untuk memutuskan kapan harus menyalakan atau mematikan LED output. 2. Analog, ADC dan PWM. Sistem analog memungkinkan interaksi dengan sinyal dunia nyata yang bervariasi secara kontinu. Input analog, ADC, analog to digital converter mengukur tegangan variabel dari sensor seperti potensiometer, sensor suhu LM35, atau sensor cahaya LDR. Mikrokontroler mengubah tegangan ini menjadi nilai digital. Output analog, PWM, pulse width modulation mensimulasikan output analog dengan memvariasikan siklus kerja pulsa digital. Digunakan untuk mengontrol kecerahan LED, kecepatan motor DC, atau menghasilkan sinyal audio. Integrasi.
Nilai suhu analog yang dibaca oleh ADC digunakan untuk menyesuaikan kecepatan kipas, PWM. 3. Timer Counter. Timer adalah peripheral penting untuk manajemen waktu yang akurat tanpa membebani CPU utama dengan perulangan tunda, delay, yang tidak efisien. Fungsi: mengukur durasi, menghasilkan tunda waktu yang presisi, menghitung jumlah pulsa, counter, atau memicu interupsi secara berkala. Integrasi: timer digunakan untuk menjalankan tugas tertentu setiap 1 detik, misalnya, memperbarui tampilan LCD, atau mengimplementasikan PWM. 4. Komunikasi serial, I2C, SPI. Sistem mikrokontroler seringkali perlu berkomunikasi dengan perangkat lain, komputer, sensor digital lain, modul nirkabel. Protokol serial, UART usar komunikasi sederhana dengan PC atau modul Bluetooth, Wi-Fi. I2C, Inter-Integrated Circuit menghubungkan banyak sensor digital, misalnya, sensor tekanan, RTC, hanya dengan 2 kabel data. SPI, Serial Peripheral Interface komunikasi cepat dengan memori eksternal atau layar LCD. Contoh proyek sistem-sistem keamanan pintu berbasis RFID sidik jari, RFID Fingerprint Access Control. Proyek ini melibatkan pembacaan input digital canggih dan kontrol aktuator. Mikrokontroler, Arduino Uno atau STM32. Input, modul pembaca RFID atau sensor sidik jari, komunikasi serial UART, tombol tekan, push button, di dalam ruangan. Output, solenoid lock kunci pintu elektrik, melalui relay, buzzer alarm, LED indikator, hijau merah. Cara kerja, pengguna memindai kartu RFID atau sidik jari mereka. Mikrokontroler memverifikasi data yang diterima melalui komunikasi serial. Jika valid, kunci pintu dilepaskan, output digital, selama beberapa detik, dan LED hijau menyala. Jika tidak valid, buzzer berbunyi dan LED merah menyala.